قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat syukur muslimin, para pemuda generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah senantiasa dalam hidayah, bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dan selamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam telah Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam telah Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, subhanal muslimin, pada malam hari ini kita akan kembali mengkaji fikih. Jadi di dalam ta'lim aswaja ini kita mengkaji sirah nabawiyah dengan kitab Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Kemudian juga kita mengkaji tentang adab-adab, dan adab-adab yang sedang kita pelajari adalah kitab Abwaabul Faraj yang disusun oleh Sayyid Al-Alim Al-Allam Al-Bahr Al-Fahmam Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Dan juga insyaallah kita akan mempelajari hadis dan juga tafsir Al-Quran Al-Karim secara bergiliran. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari fikih, dan fikih yang akan kita bahas adalah fikih ta'un. Ta'un secara bahasa artinya wabah. Jadi di dalam Islam, di dalam fikih Islam, hal ini juga dibahas. Karena nanti ada dampak-dampaknya, ada efek-efeknya secara hukum, dan sekaligus ada tuntunannya bagaimana menyikapi wabah, bagaimana ketika sedang berada dalam kondisi wabah. Lalu kita akan coba jawab pada kesempatan taklim ini, apakah wabah yang sekarang sedang melanda dunia sehingga disebut dengan pandemi termasuk ta'un atau tidak? Ya, mudah-mudahan ini bisa kita jawab malam hari ini, insyaallah. Lalu apa perlunya dibedakan antara wabah dengan ta'un? Nanti juga kita akan lihat. Jamaah rahimakumullah, syubhanal muslimin, para pemuda generasi pembela dan garda terdepan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama kita bahas dulu pengertian ta'un supaya kita memiliki gambaran. Karena al-hukmu 'ala syai'i nisfu tasawwuri. Kalau kita ingin menilai sesuatu, itu kita harus menguasai minimal separuh tentang sesuatu itu, baru kita bisa menilai dengan betul. Jadi kalau nggak tahu masalah mangga, jangan coba-coba nilai mangga. Kalau nggak tahu masalah kelapa, jangan coba-coba nilai kelapa. Kalau nggak tahu masalah durian, jangan coba-coba nilai masalah durian. Sayangnya bukan musim durian ya. Kalau musim durian aswanya kita beli durian, insyaallah. Insyaallah ya. Kita makan durian pada taklim berkah. Karena apa? Menilai sesuatu itu nisfu tasawwuri, harus berasal dari minimum separuh ilmu kita tentang sesuatu itu, baru bisa benar. Ya, baru bisa benar. Kira-kira betul nggak? Betul ya? Kalau kita nggak ngerti tentang sesuatu, penilaian kita tepat
atau salah? Salah. Nah sekarang dimulai dengan pengertian. Dan pengertian ini dibagi menjadi dua, lughatan wa istilahan. Lughatan artinya secara bahasa, kalau dalam dunia akademik disebut dengan secara etimologi. Kemudian pengertian istilahan, secara istilah, disebut dalam dunia akademik terminologi. Jadi ada etimologi, ada terminologi. Etimologi bahasa lughatan. Kalau istilahan ini adalah secara terminologi, secara istilah. Pengertian ta'un secara bahasa. At-ta'un lughatan yuqalu 'ala syakhs ta'inun in asabahu at-ta'un wa ta'ana asy-syakhsu fa huwa mat'un. Wa qad ja'at kalimatu ta'un 'ala wazni fa'ul min at-ta'n. Fastakhdamuhu bima'na ghairi ma'nahu al-asli lakinnahu yu'ti dilalatan qaribatan minhu liyadulla 'ala al-maut alladhi yusibu jama'atan minan nasi fayashi'u bainahum kal-waba'. Jadi orang yang terkena ta'un disebut ta'in. Ta'ana itu artinya adalah mat'un, ditikam. Ditikam tahu ya? Tikam gitu. Nah itu ta'un. Akar katanya arti pertamanya adalah ta'un ta'ana, ditikam. Ditikam gitu. Artinya sesuatu yang mengancam jiwa, sesuatu yang berasal dari luar, kemudian dia masuk ke tubuh kita, merusak tubuh kita dan berisiko mengancam nyawa. Ditikam. Kemudian yang kedua, pengertian ta'un secara bahasa adalah al-mautul ladzi yusibu jama'atan minan nas. Kematian massal. Kematian massal. Jadi arti ta'un secara bahasa ada berapa? Ada dua. Satu apa? Ditikam. Dua, kematian massal. Nah nanti ini penting manakala kita ingin mengklasifikasi atau mengkategorikan apakah wabah yang sekarang ini menyebar termasuk ta'un atau tidak. Ya. Kemudian secara terminologi atau istilah. Secara istilah. Secara istilah, amal makna istilahi fahuwa quruhun jasadiyatun takhruju wa tatamarkazu fi mawadhi'a mukhtalifatin min al-jismi kal-aidi aw al-marafiqi aw al-abati aw ghayriha wa yashabu dhalika alamun shadidah ma'a ma yurafiquha min a'radin ukhra kal-qay'i wa khafaqatil qalbi. Wa qad 'arafa Ibn Hajar al-Asqalani at-ta'un biqawlihi والمرض الذي يفسد الهواء به وتفسد به الأبدان والأمزجة وهو مادة سمية تحدث ورما قاتلا في المواقع الرخوة والسبب هو دم رديء يميل إلى العفونة والفساد. Jadi dari definisi ta'un secara terminologi, kuruh jasadiyah. Apa kuruh jasadiyah itu? Luka, koreng, borok, itu namanya kuruh. Jadi kalau ta'un, ciri-cirinya itu luka, borok, koreng. Ini udah mulai jelas belum? Ya coba bandingin. Antum bandingin sendiri itu. Ta'un dengan pandemi yang sekarang. Kelas? Kemudian kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani, beliau itu menulis kitab khusus tentang ta'un. Jadi Masya Allah ulama Islam ini, apapun masalahnya dibikin, ya, dibikin kitabnya khusus. Termasuk masalah ta'un ada kitab khusus yang arang Ibn Hajar al-Asqalani. Kata beliau, yang disebut ta'un itu ciri khasnya waroman qatilan. Warom itu bengkak. Kalau di luar dia bengkak, kalau di dalam dia tumor. Jadi sesuatu yang membengkak, penyakit gitu. Di luar dia apa? Bisul, kayak bisul gitu, bengkak. Tapi kalau di dalam, warom itu artinya adalah tumor. Jadi bahasa Arabnya tumor itu warom. Ya,
borok. Nah, taun ini ciri-cirinya di samping borok juga adalah apa? Juga ciri-cirinya adalah adanya bisul atau pembengkakan di kulit. Ini makin dekat atau makin jauh sama yang sekarang? Ciri-cirinya? Nah, jauh. Ada nggak orang positif bisul? Nggak ada ya? Yang nggak positif yang bisul. Kemudian di mana letaknya? Coba perhatikan. Takhruju wa tatamarkaz. Muncul dan berpusat. Tatamarkaz itu berpusat. Fi mawadhi'a mukhtalifatin, di berbagai tempat di bagian tubuh yang berbeda-beda. Contohnya apa? Kal aidi, di tangan. Wal marafiq, marafiq itu mirfaq nih, siku. Wal abab, ketiak. Wa ghairiha, dan daerah-daerah lain. Nanti dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, daerah-daerah lain ini yang mana? Fil mawaqi' ar-rahwah, di tempat-tempat yang lunak, di daerah-daerah lipatan tubuh. Kan biasanya daerah lipatan tubuh lunak ya. Nah, di situ munculnya tuh boroknya, bisulnya, ya, munculnya di daerah-daerah yang seperti itu. Ini kenapa bisa muncul begini? Karena nanti kita akan lihat sejarah taun begitu semua. Dan itu yang disebut oleh para sahabat ini taun. Nah, begitu. Jadi tabi'in kemudian melihat dari pengalaman para sahabat menyebutkan bahwa itu taun. Akhirnya apa? Akhirnya beliau menyusun ciri-ciri taun. Baik itu. Jadi bukannya di kamar begitu renung ciri-ciri taun 1 2 3, bukan begitu. Yang disebut dengan ciri-ciri taun itu karena ada pengalaman. Baik itu. Kemudian yashabu dzalika alamun syadidah, yang diiringi dengan alamun syadidah, rasa sakit yang luar biasa. Bisul sakit nggak? Sakit ya. Tapi kalau ini taun lebih sakit. Dan ini bukan satu macam rasa sakit. Alam artinya berbagai macam rasa sakit. Kemudian al-qai, muntah-muntah. Nah ini sudah mulai makin jelas taun itu apa. Kan begitu. Gejala-gejalanya seperti apa? Rasa sakit yang hebat, muntah, khafaqatil qalb, jantung berdebar-debar. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu al-marad alladhi yufsidul hawa atau yafsudul hawa bihi, penyakit yang merusak udara. Itu bahasa orang dulu, penyakit yang merusak udara. Maksudnya apa merusak udara? Maksudnya itu penyakit adanya di mana? Di udara dan menyebar melalui udara. Sehingga udara yang tadinya sehat kita hirup, karena ada penyakitnya jadi rusak tuh udara. Itu kan bahasa orang dulu begitu ya, nggak kenal infeksi, mana kenal infeksi. Zaman dulu nggak kenal, udaranya rusak. Oh berarti penyebarannya dengan apa namanya? Dengan udara. Begitu. Jadi dia menyebar juga lewat udara bisa. Kemudian jamaah rahimakumullah, para pemuda jamaah Ahlussunnah wal Jamaah, juga nanti muncul gejala-gejalanya damun rani yamilu ilal ufuna wal fasad. Munculnya darah yang buruk yang kemudian berubah jadi busuk dan rusak di dalam tubuh kita. Darah yang busuk, darah yang rusak di dalam tubuh kita. Nah sekarang biar lebih jelas, Anda kasih gambarnya. Mohon maaf kalau agak menjijikkan ya. Nah seperti ini. Nah ini yang namanya taun. Ciri-cirinya. Coba kita lihat. Tadi disebut luka atau borok ya.
kira-kira seperti ini. Bukan satu, di sekujur di daerah-daerah lipatan tubuh. Antum bayangin, kena begini penyakit di daerah lipatan tubuh, masya Allah, apa rasanya? Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyatana min hadza. Semoga Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari terkena penyakit seperti ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Kemudian juga apa lagi? Seperti ini. Ya. Ada nanah-nanah begitu di kulit, di permukaan kulit. Nih. Dan ini diiringi dengan alam syadidah. Antum bisa bayangin ini nanah sebanyak ini di permukaan kulit, ya. Rasa ngebet itu kayak apa? Dan pasti akan muncul demam, panas yang tinggi. Nah kemudian ini tangan yang hitam. Nah ini yang disebut dengan damun rodi yamilu ilal ufunati wal fasad. Darah yang buruk yang kemudian berubah menjadi darah yang ufunah itu busuk, wal fasad rusak. Jadi kalau ini nih, kalau istilah kedokterannya kalau anda nggak salah, under skin bleeding. Nah, jadi pendarahan di bawah kulit, under skin bleeding. Ada pendarahan di bawah kulit. Nah pendarahan ini karena di bawah kulit, kulitnya dia mati, darahnya mati, kemudian jadi menghitam. Ini yang bikin tangan orang yang kena penyakit taun seperti ini, ya. Nah kemudian yang gambar onta, apa hubungannya dengan onta? Coba kita lihat. Ini ada kasih. Nah ini coba nih, ya. Nah ini yang ada kasih warna kuning, ya. Ya, ini adalah hadis Nabi. Hadis Nabi yang menerangkan apa itu ta'un. Ta'un itu memiliki ciri-ciri atau gejala hudatun ka hudatil ibil. Seperti penyakit hudatul ibil, hudatul ba'ir. Jadi di kalangan peternak unta di zaman Rasulullah itu ada penyakit yang disebut dengan hudatul ba'ir. Penyakit hudatul ba'ir. Hudah itu apa? Kelenjar. Ya, hudah itu adalah kelenjar. Jadi penyakit ini menyerang kelenjar. Hudatul ba'ir. Penyakit ini menyerang kelenjar onta. Diawali di bagian perut. Kemudian kalau parah dia makin naik. Parah lagi dia akan menyerang punuk onta. Parah lagi dia akan berpindah ke arah leher. Kalau sudah parah, maka akan terjadi pembengkakan kelenjar sehingga di mulut seekor onta akan muncul daging seperti ini. Ini syaham, ya. Syaham ini daging, gitu. Muncul di sini. Dan biasanya ini nggak lama mati. Nah, sampai sini, antum udah ngejelasin ciri-ciri ta'un. Kira-kira sama nggak sama pandemi sekarang? Sama apa beda? Beda ya? Nah, beda. Tapi jangan yang boleh dulu. Berarti pandemi ini bukan ta'un. Kita lihat dulu nanti. Sekarang kita masuk. Nah, karena itulah muncul pendapat para ulama yang membedakan antara ta'un dengan wabah. Ada ta'un, ada apa? Jadi para ulama mengatakan waqad farraqa al-ulama'u bainal waba'i wa ta'un fa'addu ta'una waba'an wa laysa al-'aks haitsu inna at-tawa'ina fil ghalib ghairu ma'lumatil masdar bainama yakunu masdarul waba'i bi syaklin 'am. Para ulama membedakan antara wabah dan ta'un. Setiap ta'un itu wabah, tapi tidak setiap wabah itu ta'un. Jadi mana yang umum, mana yang lebih umum? Ta'un atau wabah? Wabah. Karena setiap ta'un pasti termasuk wabah, tapi belum tentu setiap wabah itu adalah ta'un. Contohnya misalkan demam berdarah, ta'un bukan? Wabah bukan? Wabah, begitu. Diare, ta'un bukan?
Bukan. Wabah bukan. Wabah. Tuh, maksudnya begitu. Paham toh? Jadi wabah lebih umum. Diare di situ, influenza di situ, flu burung, penyakit MERS ya. Penyakit MERS yang menimpa onta di waktu itu. Sehingga jamaah haji harus divaksin. Kemudian polio, kolera, ya, diare, kan begitu. Itu semuanya adalah wabah. Tapi taun bukan. Bukan. Lain taun. Jadi mana yang umum? Wabah atau taun? Hah? Wabah atau taun? Wabah. Setiap tahun pasti wabah. Tapi enggak setiap wabah tahun. Paham tuh? Sekarang kita lihat sejarah. Tahun, ya sejarahnya. Jamaah rahimakumullah, tahun ini sudah ada sejak abad 18 Hijriah. Abad 18. Kalau 18 Hijriah berarti sahabat masih ada, ya. Mic-nya antik. Di depan enggak nyaring, di samping jangan kena tongan. Diganti. Tahun Amwas yang pertama. Tahun Amwas itu terjadi di masa kekhalifahan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jadi umat Islam punya pengalaman menghadapi tahun. Pengalaman. Tapi ini dia. Kalau menghadapi tahun, kata Nabi, nanti kita akan bahas hadisnya. Yang di dalam tak boleh keluar, yang di luar tak boleh masuk. Kan begitu. Nah, tahun Amwas ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan terjadinya di daerah Amwas. Makanya disebut tahun Amwas karena terjadinya di daerah, muncul pertama kali itu di Amwas. Kalau kemarin pandemi muncul di mana? Di Wuhan. Harusnya disebut wabah Wuhan. Betul? Wabah Wuhan. Seperti ini tahun Amwas karena muncul pertama kali di mana? Di Amwas. Di mana Amwas itu? Di Syam. Di mana Syam itu? Syam itu adalah daerah di dekat Palestina. Jadi munculnya di dekat daerah Palestina. Sayyidina Umar waktu itu mau berangkat. Kemudian waktu itu yang menjadi pemimpin wilayahnya, gubernurnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan beliau syahid sekeluarga karena kena tahun ini. Pagi kena, sore mati. Dahsyat kan? Kalau pandemi sekarang, ya, hari ini kena, gejalanya 14 hari. Kalau Amwas, paginya kena, sorenya bungkus. Menjadi jenazah orang. Sorenya kena, pagi meninggal. Itu tahun Amwas. Luar biasa dahsyat. Luar biasa. Dan ini ciri-cirinya begitu. Bisul-bisul, demam tinggi, ya. Tangan jadi hitam, begitu. Seperti yang pernah terjadi di dunia yang disebut dengan Al-Mautul Aswad, Black Death. Al-Mautul Aswad ini menghabiskan separuh penduduk Prancis. Prancis separuhnya mati. Separuhnya mati Prancis. Nah, Amwas ini kenapa? Ya, Amwas ini akhirnya karena Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal, syahid ya, karena tahun digantilah oleh Amr bin As. Oleh Amr bin As diambil kebijakan yang ada di Amwas, semuanya keluar dari rumah, berpencar, diem diri, cari goa, cari gunung, cari lembah, pokoknya mencar, jangan ngumpul, mencar.
disuruh diam di puncak-puncak gunung, di goa-goa, 2, 3 orang, 5 orang mencar, jangan berkerumun banyak-banyak, mencar begitu. Ternyata alhamdulillah setelah dilakukan kebijakan itu, beberapa hari hilang langsung tamunya. Ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Kemudian yang kedua, Ta'un al-Jarif. Ta'un al-Jarif ini terjadi di Basrah. Terjadi di mana? Di Basrah. Basrah itu di mana? Di Irak. Basrah itu di Irak. Al-Jarif ini juga dahsyat. Ya. Mayat berserakan di jalan-jalan. Berserakan di jalan-jalan. Mati bergelimpangan. Turun hujan karena sudah mulai banyak mayat yang membusuk dan tidak terkendali lagi untuk dimakamkan. Begitu turun hujan, mayat-mayat itu jadi bengkak. Karena bengkak, kemudian dibawa oleh angin, penyebarannya semakin bertambah. Itu Ta'un al-Jarif. Kemudian ada lagi Ta'un al-Fatayat awil Ashraf. Nah ini kalau ini aneh-aneh nih. Ta'unnya aneh, milih-milih. Korbannya 2, 1 anak perempuan, kedua pejabat. Jadi orang lakinya gak ada yang mati. Yang matinya perempuan, semuanya perempuan yang mati. Makanya disebut Ta'un al-Fatayat. Fatayat itu artinya pemudi-pemudi. Fatayat. Karena kebanyakan yang matinya adalah perempuan. Kalaupun ada yang laki-laki mati, maka laki-laki itu dari kalangan pejabat. Jadi Ta'un ini bisa milih, ya, bisa milih perempuan atau pejabat. Dan juga ada Ta'un Muslim bin Qutaibah. Karena ini yang pertama kali terkena adalah Muslim bin Qutaibah. Sekarang kita lanjut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Ini hadisnya lengkap, ya. Anak kira kita fokus pada hadis ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, coba perhatikan, at-ta'un syahadatun li kulli muslim. Nah ini yang penting. Ta'un itu adalah peluang mati syahid bagi setiap orang Islam. Sekarang masalahnya pandemi ini ta'un bukan. Kalau ta'un berarti yang mati dia syahid, kan begitu? Karena Nabi bilang at-ta'un syahadatun li kulli muslim. Ta'un itu mati syahidnya orang muslim. Jadi orang muslim yang meninggal karena ta'un dia mati syahid. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, apa itu ta'un? Apa hakikat ta'un? Kenapa suatu daerah kena ta'un? Kata Nabi, annahu adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Ta'un itu kata Nabi azab. Jadi kalau ada suatu daerah kena ta'un berarti dia kena azab. Tetapi bagi orang beriman Allah jadikan rahmat, gitu. Jadi misalkan suatu daerah kena ta'un, semuanya kena, yang ahli maksiat, yang kafir, yang mukmin, semua kena. Buat yang lain azab, buat orang beriman rahmat. Dan ini berlaku di semua tempat. Umpamanya ada tsunami seperti di Aceh, 100.000 orang meninggal dunia, kan begitu? Ada yang rajin sholat, ada yang pernah sholat, ada yang rajin sedekah, ada yang rajin merampok, kan begitu? Ya, meninggal semuanya. Bagaimana itu hukumnya? Kata Nabi, yub'atsu 'ala niyyatihim. Mereka nanti akan dibangkitkan sesuai niat masing-masing. Kemudian jamaah rahimakumullah, perhatikan bagaimana tuntunan Nabi ketika menghadapi wabah ta'un. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un. Tidaklah seseorang yang di lingkungannya terkena ta'un. 1. Fayamkuthu fi baladihi. Dia tinggal diam, enggak kemana-mana di negerinya. Di negerinya ya. Di negerinya. Kalau bahasa kita sekarang apa tuh? Tinggal diam tuh.
lockdown. Nah, bahasa Arabnya yamkut. Yamkut itu tinggal berdiam diri. Lockdown. Gitu. Di baladihi, di negerinya. Jadi lockdown ini inspirasinya dari hadis, ini udah ada, udah disuruh. Yang kedua, udah lockdown, jangan lockdown doang. Lockdown, sholat kagak, ngaji juga kagak, dengar nasihat ulama kagak. Itu lockdown benar-benar lockdown zahir, lockdown mati fisik, mati begitu. Ini lockdown versi Nabi beda. Lockdown satu. Kedua, sobiron, jangan ngeluh. Buya, saya dulu kalau hari normal konveksi saya kalau duit 10 juta mah sehari gampang. Soalnya uang tuh aja 10 juta sehari. Gampang. Iya Buya, dulu gampang. 10 juta sehari gampang. Paling mati itu sepinya 5 juta. Sebulan berapa? Hitung deh tuh, bukan juta ya. Hitung diri dah, neogas. Tapi sejak corona, Masya Allah, tukang jahit semuanya ada pulang. Kampung semua, nggak ada order. Kan begitu. Ini Bapak ngeluh nggak? Enggak, saya nggak ngeluh. Saya cuma cerita. Dan ada hikmahnya. Karena ini jadi saya jualannya online. Kalau online bagaimana jualannya? Ya seminggu 50 juta. Bikin ngiler aja, nanti berubah profesi jadi tukang baju kan? Nggak ada yang ngajar kan? Ngeluh nggak? Enggak ngeluh. Nah itu cara Nabi. Kata Nabi kalau orang beriman kena corona, kena wabah, lockdown, patuhi protokol kesehatan. Di mana-mana protokol kesehatan. Orang lebih hafal protokol kesehatan daripada surat Yasin. Protokol kesehatan, mencuci, menjaga jarak, kan gitu ya? Yasin apa? Nomor 1, patuhi protokol kesehatan. Nomor 2 apa? Sabar, jangan ngeluh. Orang-orang yang duit dapat gampang aja pada ngeluh, ya. Apalagi kita yang biasa-biasa begini, betul nggak? Kalau yang tadi kan 10 juta gampang, nah kita gampangnya berapa sehari? Cepet gampang. 10.000 ya. Buya, dulu sebelum corona 10.000 kok gampang sehari. Itu 10.000 aja sombong. Jangan ngeluh, nggak boleh kata Nabi. Ya, sedih boleh manusiawi, ya Allah pemasukan menurun, tapi jangan salah. Putar otak gimana caranya? Cari celah gitu. Yang ketiga, muhtasiban. Muhtasiban artinya apa? Muhtasiban itu menjadikan setiap yang dia alami sebagai ibadah. Itu muhtasiban, mengharap pahala dari Allah. Sumpamanya lagi lockdown begitu, ngapain ya saya? Daripada ngomong dengan baca Quran. Biasanya yang nggak khatam Quran karena lockdown, seminggu khatam Quran. Alhamdulillah. Jangan komik yang dibaca. Seminggu khatam komik 1 jam, itu nggak ada apa-apaan. Baca Al-Quran. Itu jadikan semuanya sebagai ibadah. Dapat beras bansos, dapat nggak? Beras bansos, ada sardennya, ada apanya. Kita butuh bener. Wah, alhamdulillah berasnya. Masak di rumah. Bungkusin 1 bungkus atau bikin 3 bungkus. Taruh lauknya itu. Cari deh. Katanya bukan botan mereknya ya. Apa batan mereknya apa? Kalau yang bagus kan botan, yang biasa. Kalau bansos kalau nggak salah batan, bukan
Kira kompostan tapi batang. Alhamdulillah. Jangan ngeluh. Ya, dikasih batang. Rasanya juga beda. Yang enak botan. Alhamdulillah. Ya, berasnya perak. Ya. Berasnya apa? Berasnya perak. Kutuan lagi. Kan begitu. Alhamdulillah. Buang aja kutunya. Kalau kemakan itu ya anggap aja protein lah. Bikin nasi goreng ya kutu goreng kan. Kalau 1-2 itu boleh dimakan nggak apa-apa kan. Tapi jangan sengaja ya. Ini kutunya. Ini kemakan. Itu peluang begitu bisa sedekah loh. Justru afdhalus shadaqat 'inda syada'id. Kalau antum mau tahu sedekah yang paling dahsyat di hadapan Allah, pada saat antum nggak punya, antum tetap sedekah, itu yang paling dahsyat di hadapan Allah. Lagi nggak punya, tapi tetap sedekah. Dapat beras, bikin nih 2 bungkus, kalau 3 bungkus kan habis. 2 bungkus, bikin 2 bungkus. Kasih sambal, kasih sarden. Sardennya irisannya ya super kecil, banyak kuahnya kan gitu. Bungkus gitu. Kalau beli kuah modal lagi, air aja di rumah, kasih plastik. Cari orang siapa yang belum makan nih, kasih itu, gitu. 3 ya, 3. Yang keempat apa? Ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu bahwa dia yakin bahwa tidak ada yang akan menimpa dirinya kecuali apa yang sudah Allah tuliskan. Nah, keyakinan begini yang bikin tenang. Bukannya sembrono, bukannya ceroboh, tapi bikin tenang. Protokol kesehatan tetap, tapi keimanan kuat. Saya melaksanakan protokol kesehatan sekedar ikhtiar, kan begitu. Karena sunnah Rasul bilang kalau ada wabah, fayamkuthu fi baladihi, diam di negerinya, enggak kemana-mana. Karena itu saya lakukan perintah Nabi, protokol kesehatan. Tapi saya yakin kalau Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Mudah-mudahan Allah takdirkan yang baik-baik buat saya. Kan begitu jadi. Betul enggak? Jangan sampai jadi ketakutan. Ya. Awal-awal corona itu ada lihat, Allahu Akbar. Ada yang bangkis, tahu bangkis? Bersin. Ada yang bersin. Bersin aja. Bersin begitu. Ini jamaah yang lain udah gelisah. Corona nih. Corona nih. Kan begitu. Ada yang batuk. Masya Allah udah gelisah jamaah. Mana imamnya lama lagi. Bacanya surat Al-Mulk 30 ayat. Ini orang di sebelah udah batuk kayak batuk. Ini sebelah kanan kiri udah keringetan ini. Kalau dia tahu bisa mufaraqah kali. Ini yang bikin kita tenang. Jadi jangan. Nah, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Orang yang menghadapi wabah seperti itu, tahun seperti itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang mati. Ini adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang bagaimana cara menghadapi wabah. Dan dari hadis ini ada 2 hal. Pertama, bahwa orang yang meninggal karena ta'un, dia diberi hukum mati syahid. Kedua, ada tuntunan Nabi, berapa tadi? Berapa cara? Ada berapa tuntunannya? 4. Ya, 4 tuntunan Nabi dalam menghadapi ta'un. Pertama, yang berdiam diri. Kedua, sabar. Ketiga, menjadikannya sebagai ibadah. Yang keempat, apa? Yakin bahwa apa yang Allah putuskan itulah yang akan terjadi. Dari hadis itu ada 2 tuntunan buat kita. Jadi kesimpulannya, orang yang meninggal karena ta'un itu akan mati syahid. Pertanyaannya adalah, apakah corona itu
termasuk korban, sehingga yang meninggal karena corona itu akan dapat mati syahid? Jawabannya akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Jadi jangan simpulkan dulu, yang nyimpulin somong. Gurunya belum nyimpulin, dia udah nyimpulin duluan. Pak Ento, jangan nyimpulin duluan. Tunggu pertemuan. Mudah-mudahan kita dihimpuni Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Mudah-mudahan sabar, tak banyak ngeluh di uji Allah. Dan mudah-mudahan semuanya fa inna ma'al usri